Shalom, puji nama Tuhan, jemaat terkasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita mau satu hati, kita mau siapkan hati kita untuk meninggikan nama Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau sungguh baik Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami mau terlebih dahulu menghampiri tatamu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau beracara pada ibadah doa pada pagi hari ini Bapa. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, Kau memberkati setiap kami Bapa. Haleluya Yesus, puji nama Tuhan. Kita akan pujikan, kunaikan syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita pujikan, kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita pujikan, kunaikan syukur. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala
kami kepada Engkau ya Bapa. Yesus, bawa setiap kami Tuhan, bawa setiap kami yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah Yesus, yang mengalami susah Tuhan hiburkan, yang mengalami masalah Tuhan beri jalan. Syukur bagi kami Tuhan, bagimu hanya kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tak henti dalam hidup kami Bapa. Kami mau belajar terus untuk mencintai Engkau. Kami mau belajar terus untuk setia pada Engkau Tuhan. Meskipun kami dalam masalah, meskipun badai topan menerpa kami terus memandang Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau tetap setia mengiring Engkau selama-lamanya Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau belajar setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan badai menerpa. Ku tetap cinta. Yes. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita pujikan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta Tuhan, ku tetap cinta, walaupun badai menerpa dalam hidup kami Bapa. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, kami tetap setia Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia.
pada Engkau Tuhan. Yesus, penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu, sebab Allah yang layak kami agungkan. Yesus, Yesus, ya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus ajar kami untuk tetap cinta, tetap setia Tuhan. Karena Engkau-lah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau-lah tempat untuk kami bersandar Tuhan, untuk kami berharap penuh pada Engkau Tuhan. Apapun masalah kami, Engkau senantiasa menolong kami. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu menopang hidup kami Bapa. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Walaupun dunia berubah, Engkau tetap Allah kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah satu-satunya pengharapanku. Benar Tuhan, kami mau berharap penuh pada Engkau Tuhan. Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Ya Yesus, terima kasih Yesus. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sedetik pun Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa menopang dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus memandang Engkau dalam hidup kami. Kami mau terus setia pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Yes, yes, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau selalu ada untuk hidup kami, dalam hidup kami Bapa. Yesus, 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 terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu.
Terima kasih Bapa. Walaupun dunia boleh berubah, tetapi kami boleh merasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Selalu ada dan selalu baru bagi hidup kami ketika kami selalu mendekatkan diri kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh berharap penuh karena Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah urapan Allah turun atas hamba-Mu dan juga turun atas setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah doa pagi GC Ebenezer. Ya, tema pada hari ini yang diberikan kepada saya adalah buah kesetiaan, terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka bagian kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu pasti tidak asing dengan satu brand mobil yang disebut dengan Toyota ya. Toyota itu dikenal sebagai salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Tetapi keberhasilan itu Bapak Ibu tidak dibangun dalam semalam saja gitu ya. Karena pada awal abad ke-20 pendirinya bernama Sakichi Toyoda bukanlah pembuat mobil Bapak Ibu ya. Ia hanya seorang inovator mesin tenun Bapak Ibu. Inovator mesin tenun, bukan mesin mobil ya. Tetapi ia tekun untuk menyempurnakan detail kecil pada mesin tenun otomatis itu. Kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan sederhana yang ada. Dia juga meningkatkan efisiensi sedikit demi sedikit. Terus kemudian anaknya bernama Kiichiro Toyoda kemudian mengembangkan yang namanya divisi otomotif di dalam usahanya ya. Nah, pada awalnya mobil Toyota itu dianggap biasa saja Bapak Ibu, dan bahkan kalah bersaing di pasar global. Namun mereka memegang satu prinsip Bapak Ibu. Satu prinsip itu adalah konsisten memperbaiki hal-hal kecil setiap hari. Sehingga kita mendapati prinsip yang dikenal sebagai Kaizen, atau dapat diartikan perbaikan terus-menerus. Dari sini kita belajar bahwa mereka tidak mengejar popularitas instan. Mereka tidak membangun citra besar tanpa suatu fondasi yang kuat. Mereka setia pada proses Bapak Ibu. Mereka sangat suka dengan detail. Mereka memperhatikan setiap kualitas yang ada. Hasilnya kita tahu bersama, puluhan tahun kemudian Toyota menjadi simbol keandalan, simbol ketekunan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Buahnya pun bertahan lama. Jadi bukan hanya sekedar viral sesaat kemudian menghilang, tetapi kita mendapati Toyota tetap bisa hadir hingga waktu-waktu saat ini. Bapak Ibu, kisah ini menggambarkan kebenaran rohani yang sejalan dengan perumpamaan talenta dalam Injil Matius yang baru saja kita baca. Dalam perumpamaan itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan memuji hamba yang menggandakan talenta dengan kalimat apa Bapak Ibu? Seperti ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bahwa yang dipuji bukan jumlah awalnya Bapak Ibu, tetapi kesetiaannya. 2 talenta atau 5 talenta, yang dihargai adalah ketekunan mengelola apa yang Tuhan telah percayakan Bapak Ibu. Jadi
Pertanyaan perenungan kita pada pagi hari ini adalah apa yang dapat kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, ada 2 poin, hanya 2 poin saja. Yang pertama, yaitu kesetiaan dimulai dari perkara kecil. Kesetiaan dimulai dari perkara kecil. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teologi kerajaan Allah, prinsip dasar pertumbuhan adalah proses dan tanggung jawab bertahap. Proses dan tanggung jawab bertahap. Allah adalah Allah yang mempercayakan sesuai kapasitas, Bapak Ibu. Jadi Dia tidak menuntut hasil di luar apa yang dipercayakannya kepada kita, tetapi menilai bagaimana kita mengelola apa yang ada, Bapak Ibu. Jadi kesetiaan bukan soal besar kecilnya tugas, tetapi sikap hati kita dalam menjalankannya. Karena dalam pandangan Allah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, perkara kecil bukanlah kecil, Bapak Ibu. Itu adalah arena pembentukan karakter kita di sana. Jika kita melihat frasa engkau telah setia dalam perkara kecil, Bapak Ibu perhatikan di ayat bacaan kita pada hari ini menunjukkan pada pengelolaan talenta yang dipercayakan, Bapak Ibu. Kata setia itu berarti dapat dipercaya, konsisten dan dapat diandalkan. Konsisten dan dapat diandalkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan frasa perkara kecil. Perkara kecil itu bukan berarti tidak penting, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, melainkan jumlah yang relatif dibandingkan dengan yang akan dipercayakan kemudian. Apa artinya bagi kita? Jadi penekanan Yesus adalah memberi kontras antara kecil dan besar. Kemudian pesan untuk kita bahwa promosi rohani itu didasarkan pada kesetiaan, bukan pada ambisi pribadi, Bapak Ibu. Jadi promosi rohani didasarkan pada kesetiaan, bukan ambisi. Ada satu kisah nyata, Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kopi Starbucks, Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu pasti ada suka juga sampai saat ini kopi ini ya, kopi Starbucks. Tahukah Bapak Ibu bahwa ada kisah nyata di balik itu semua? Seorang bernama Howard, ia masuk bergabung dengan Starbucks itu di tahun 1980-an, Bapak Ibu. Ketika ia bergabung, dia tidak langsung menjadi CEO Starbucks, tidak, Bapak Ibu. Tetapi ia mulai dari yang paling bawah. Ia hanya seorang eksekutif pemasaran, Bapak Ibu. Jadi dia itu mengunjungi setiap kedai-kedai yang dimiliki oleh Starbucks, memperhatikan setiap detail, kemudian mencoba mengevaluasinya, dan bahkan ada beberapa ide-ide cemerlangnya itu pernah ditolak. Konsep mengenai kedai kopi ala Italia dan sebagainya. Namun Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ia tetap setia gitu. Ia bekerja dengan integritas ketika perusahaan tidak memperhatikan secara detail apa yang ia lakukan, tetapi ia tetap bekerja dengan integritas. Bahkan tidak hanya integritas, tetapi ia menunjukkan komitmen tingkat tinggi yang ada dalam diri mereka, di dalam diri Howard, Bapak Ibu. Ia adalah pribadi yang tidak mudah menyerah. Dia terus maju menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan ketika akhirnya ia mendapat kesempatan menjadi pemimpin, Bapak Ibu, kepercayaan itu diberikan bukan semata-mata karena ia memiliki ide yang cemerlang, bukan juga karena visinya yang begitu besar memajukan Starbucks, tapi karena ia sudah terbukti konsisten, terbukti tahan uji, dan dapat dipercaya dalam hal-hal kecil, Bapak Ibu. Apa yang dapat kita petik dari ilustrasi dan penjelasan teologi ini? Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, demikian pula dalam pelayanan. Memimpin doa 5 orang mungkin tampak kecil. Mengatur kursi sebelum ibadah mungkin tidak terlihat menarik.
atau bahkan tidak ada yang memperhatikan. Atau bagi kita yang terbiasa menyiapkan slide presentasi, mungkin jarang disebut di atas mimbar Bapak Ibu. Tapi di tempat tersembunyi itulah karakter itu dibentuk. Tuhan sering mempercayakan perkara besar Bapak Ibu kepada orang yang setia dalam perkara kecil. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, panggung publik itu lahir dari proses pribadi. Justru di sanalah Tuhan menilai hati kita di sana. Kepercayaan ilahi dibangun melalui kesetiaan sehari-hari. Yang kecil bukan berarti tidak penting Bapak Ibu. Itu tetap sama di mata Tuhan. Justru di sanalah sekali lagi Tuhan menilai hati kita, komitmen kita, konsistensi kita di dalam mengiring Tuhan. Setia dalam doa pribadi meskipun tidak ada yang melihat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Termasuk hari ini, pagi ini. Mungkin Bapak Ibu saudara melihatnya secara online ketika yang lain masih tidur. Gak ada yang melihat Bapak Ibu saudara membangun mezbah Tuhan. Atau bagi kita yang hadir saat ini, mungkin anak, istri, suami sedang tidur pulas di rumah. Tapi Bapak Ibu memilih untuk datang ke tempat ini untuk beribadah. Gak ada yang melihat itu semua. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Tapi saya percaya jika Bapak saudara setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan tetap melihat. Kerjakan tugas pelayanan kecil tanpa mengeluh Bapak Ibu. Apapun yang mungkin gereja percayakan dalam diri Bapak saudara, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh. Kemudian Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, jujurlah dalam keuangan sekecil apapun. Mau di tempat kerja, di keluarga gitu. Biasanya kalau bapak-bapak itu suka menyembunyikan harga sesungguhnya yang dibeli. Ini harga berapa ditanya istrinya. Oh cuma 20.000, padahal harganya 200.000 Bapak Ibu. Jadi jujurlah dalam keuangan sekecil apapun. Kemudian dalam mendidik anak, didiklah anak Bapak Ibu dengan sabar. Walaupun mungkin hasilnya belum terlihat saat ini. Tetapi jika kita mendidik anak atau generasi Kristus dengan sabar, saya percaya akan menghasilkan generasi Kristus yang luar biasa. Tuhan menguji kita melalui hal-hal kecil setiap hari Bapak Ibu. Kita mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, integritas dan penuh kesetiaan di dalam Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi kita belajar mengenai kesetiaan dimulai dari perkara kecil. Yang kedua, kesetiaan menghasilkan kepercayaan yang lebih besar. Kesetiaan menghasilkan kepercayaan yang lebih besar. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dalam ekonomi kerajaan Allah, kesetiaan itu menghasilkan pelipat gandaan tanggung jawab. Menarik sekali di sini. Ini bukan berarti sekedar promosi jabatan Bapak Ibu, tetapi perluasan mandat ilahi dalam diri seseorang. Allah memperbesar kapasitas orang yang telah terbukti setia Bapak Ibu. Jadi prinsip ini konsisten dalam seluruh Alkitab kita. Pengelolaan yang benar itu mendatangkan kepercayaan yang lebih besar. Jika kita melihat kalimat aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar di ayat bacaan kita pagi ini menunjukkan tindakan aktif dari sang Tuan Bapak Ibu. Subjeknya pun jelas, Tuan yang memberikan, Tuan yang memberikan. Jadi promosi bukan hasil manipulasi hamba, tetapi anugerah dan keputusan Tuhan. Kata memberikan itu menekankan bahwa tanggung jawab yang besar tetaplah pemberian Bapak Ibu, bukan hak. Pemberian bukan hak. Jadi semakin naik, semakin bergantung pada anugerah. Amin. Semakin dipromosi di tempat kerja, semakin bergantung pada anugerah Tuhan. Semakin bisnis saudara di bawah Tuhan naik, semakin bergantung kepada anugerah.
Semakin anak-anak Bapak Saudara bersinar, semakin bergantung pada anugerah Tuhan. Semakin Bapak Saudara tetap bersinar di usia yang senja, semakin Bapak Saudara bergantung pada anugerah. Amin Bapak Ibu ya. Pada tahun 1980 Bapak Ibu pasti tidak asing dengan nama yang akan saya sebutkan, yaitu Rick Warren. Buku yang ia tulis itu diterjemahkan puluhan bahasa ya. Ia memulai pelayanannya dari hanya satu keluarga di ruang tamunya di California Bapak Ibu. Tidak ada gedung mewah, tidak ada gedung megah, tidak ada ribuan jemaat Bapak Ibu. Ia melakukannya dengan mengetuk pintu demi pintu, memperkenalkan dirinya, kemudian mempertanyakan kebutuhan rohani yang saat itu orang yang ia jumpai. Ia pun berkhotbah dengan sangat sederhana sekali. Ya, tapi tetap fokusnya pada Alkitab Bapak Ibu. Dan kemudian ia membangun komunitas kecil, komunitas yang sehat. Dan kita tahu bahwa pelayanannya tidak langsung besar begitu Bapak Ibu. Bertahun-tahun ia melayani dengan setia, tanpa sorotan publik sebelum ia terkenal. Namun kesetiaan itu menghasilkan fondasi yang kuat. Jemaat bertumbuh bukan karena sensasi Bapak Ibu, tetapi karena kepercayaan Bapak Ibu. Murid-murid yang dilatihnya kemudian menjadi pemimpin, menjadi pendeta, menjadi pelayan di berbagai tempat. Luar biasa sekali. Itu semua lahir dari kesetiaan pada hal-hal kecil yang hampir tidak terlihat oleh orang Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, prinsipnya sederhana. Tuhan mempercayakan lebih banyak kepada mereka yang setia pada yang sedikit. Tuhan mempercayakan lebih banyak kepada mereka yang setia pada yang dikit Bapak Ibu. Seorang gembala kecil yang setia Bapak Ibu mungkin tidak viral, tetapi ia sedang membangun warisan. Seorang pengusaha yang jujur mungkin tidak cepat kaya, tetapi ia sedang membangun kepercayaan Bapak Ibu. Jika saat ini saudara seorang pengusaha, lakukannya dengan jujur, maka Bapak Saudara mungkin saat ini masih belum melihat hasil yang begitu wow, tetapi Bapak Saudara membangun kepercayaan yang ada dan tentu akan mendatangkan berkat suatu saat nanti. Dan pada waktunya pengaruh yang lahir dari kesetiaan Bapak Ibu akan melampaui apa yang dibangun oleh ambisi sesaat. Jangan kejar posisi Bapak Ibu, tapi kejarlah kesetiaan. Bangunlah karakter lebih daripada reputasi. Kemudian firman Tuhan ini juga dapat kita tarik untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengelola tanggung jawab yang ada dengan disiplin. Mengelola berkat kecil yang Tuhan percayakan dengan disiplin Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita. Ketika Tuhan memperbesar tanggung jawab itu artinya Tuhan mempercayakan sesuatu dalam diri kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, buah kesetiaan bukan hanya promosi, tetapi karakter yang teruji. Kepercayaan yang diperbesar itu bukti bahwa Bapak Ibu Saudara sudah teruji. Di zaman yang memuja kecepatan, mengejar sensasi, tapi Tuhan tetap mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang setia seperti Bapak Ibu Saudara. Jadi pertanyaannya bukan seberapa besar pelayanan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukan itu pertanyaannya, tetapi seberapa setia kita mengelola apa yang Tuhan percayakan saat ini. Keluarga kita, usaha kita, pelayanan yang kita saat ini kita emban Bapak Ibu. Itu semua. Apa kita tetap setia mengelola apa yang Tuhan percayakan itu? Kiranya ketika hidup kita selesai, kita mendengar suara yang sama seperti Injil Matius ayat 25. Matius pasal 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, firman Tuhan hanya sampai di sini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan tutup ibadah doa pagi ini dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di atas surga,
Kami percaya Engkau mengasihi kami percaya Engkau tetap memegang kendali atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur, hati yang rendah ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kami, Tuhan tetap memelihara kehidupan keluarga kami, dan Tuhan tetap memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Pimpinlah para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dari presiden, DPR hingga pejabat di daerah, agar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka memimpin menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia secara luas. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami. Bukakan lapangan pekerjaan ya Tuhan, dan tolonglah rakyat kecil yang saat ini mungkin mereka sedang menjerit, mereka sedang berjuang di tengah kesulitan kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon Engkau jauhkan negeri kami ini ya Tuhan dari perpecahan, dari korupsi, dari bencana, dan dari segala bentuk kejahatan-kejahatan yang justru membuat bangsa kami semakin tidak lebih baik lagi. Jadikan Indonesia bangsa yang damai, bangsa yang adil dan sejahtera, di mana Engkau sendiri yang memegang kendali atas bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di Indonesia. Satukanlah gereja-Mu dalam kasih Kristus ya Tuhan. Jangan biarkan perpecahan, iri hati, atau bahkan kepentingan-kepentingan pribadi masuk mengacau balaukan gereja-Mu, sehingga bisa menjadi melemahkan kesaksian Kristus bagi orang yang masih belum percaya. Bangkitkan kembali kerohanian jemaat-Mu agar sungguh-sungguh hidup dalam firman, dalam doa, bukan hanya beribadah secara lahiriah atau bahkan menjadi umat-Mu yang sangat suka mendapatkan sesuatu dari ibadah, tetapi ubahlah pola pikir kami seperti kami memberikan sesuatu ketika kami menghadap mezbah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, teguhkanlah para gembala, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, agar mereka itu tetap setia, tetap tekun, tetap berintegritas dalam melayani-Mu ya Tuhan. Yang terpenting biarlah mereka tetap bisa mawas diri, menjaga hati mereka tetap tulus ya Tuhan. Tuhan, kami memohon Engkau lindungi gereja-Mu dari ajaran sesat, dari berita-berita hoax dan pengaruh dunia yang menyesatkan ini. Kiranya generasi muda bangkit menjadi generasi terang, menjadi generasi yang dapat memberi dampak, bersaksi di tengah dunia digital ini, di zaman modern ini ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi pemimpin gereja dan pelayanan. Tuhan, berikan hikmah dan pengurapan bagi para gembala yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk gereja kami juga, Tuhan berikan hikmat pada Bapak Gembala, majelis, pastoral, maupun para BPH yang ada di satelit wilayah. Teguhkan setiap pelayanan dalam bidang apapun, baik itu musik, sekolah minggu, pemuda, dan sebagainya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi dengan urapan daripada Roh Kudus, sehingga mereka melayani tidak hanya berdasarkan karunia, tapi urapan daripada Tuhan. Bukakan pintu-pintu pelayanan baru agar Injil dapat diberitakan dengan sangat gamblang ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau menjaga hati kami, menjaga hati setiap pelayan-Mu agar tidak tawar hati.
Engkau menjaga mereka, Engkau menjaga kami agar tetap setia sampai akhir dalam panggilan yang Tuhan telah percayakan. Kami percaya, kami sadar tidak mudah dalam mengiring-Mu, tetapi kami percaya jika Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memelihara dan memberkati dan menolong kehidupan kami. Kami juga membawa ke hadapan-Mu setiap pergumulan hidup jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang sedang hadir saat ini maupun yang mengikutinya secara online. Bagi yang sakit, kiranya Engkau menjamah dengan kuasa penyembuhan dan memberikan penghiburan dalam kehidupan mereka. Bagi yang bergumul dalam masalah apapun ya Tuhan, Engkau menolong kehidupan mereka. Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan, baik itu dalam ekonomi, pekerjaan atau usaha. Bukakan jalan keluar dan curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga yang retak, hadirkan kasih-Mu sehingga rekonsiliasi itu bisa terjadi dalam hubungan rumah tangga ini ya Tuhan. Bagi kami yang merasa lemah, tertekan atau putus asa, kuatkan iman kami ya Tuhan. Berikan pengharapan baru di dalam-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami tetap kuat menjalani kehidupan ini, karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dalam diri kami. Ajarlah kami semua untuk tetap bersandar pada kasih karunia-Mu ketika Engkau sedang mengangkat kami jauh lebih baik dari posisi sebelumnya. Justru itu akan membuat kami semakin bergantung kepada anugerah-Mu, percaya bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan gereja kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan terus menolong, memberkati dan melindungi kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami pun harus melakukan aktivitas di hari ini, Engkau sendiri yang akan memimpin kami, melindungi kami dan mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah doa pagi hari ini ya Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara dengan wajah-Nya dan memberi Bapak Ibu Saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberi Bapak Ibu Saudara damai sejahtera. Pulanglah dengan bawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih, pemulihan, keselamatan dari Yesus Kristus, penghiburan, perlindungan, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, amin.